Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Erawati dari kelompok 1 beserta rekan-rekan saya, yaitu Nadia, Sarah Kalila, dan Heru Kurniawan akan menjelaskan mengenai perebutan hegemoni sampai tahun 1800 di Maluku. Dengan saya sebagai pemateri 1 dan Nadia sebagai pemateri 2. Di sini kami akan membahas tentang definisi dari hegemoni, yang kedua latar belakang perlawanan Maluku terhadap bangsa Portugis dan Spanyol, yang ketiga jalan perlawanan Maluku menghadapi Portugis dan Spanyol, dan yang keempat akhir perlawanan Maluku menghadapi Portugis dan Spanyol. Yang pertama yaitu definisi hegemoni. Hegemoni berasal dari bahasa Yunani hegemonia yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas, pengertian hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Yang kedua, latar belakang perlawanan Maluku terhadap bangsa Portugis dan Spanyol. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, Spanyol memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan di antara kedua belah pihak tersebut, yaitu antara Portugis dan Spanyol. Untuk menyelesaikan persaingan tersebut, maka dilakukan Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Portugis tetap di Maluku dan Spanyol ke Filipina. Dengan adanya perjanjian Saragossa tersebut, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan, rempah-rempah, serta campur tangan Portugis dalam bidang politik, ditambah lagi dengan penyebaran agama Katolik, menyebabkan hubungan menjadi buruk. Yang ketiga, jalan perlawanan Maluku menghadapi Portugis dan Spanyol. Perlawanan pertama yaitu perlawanan rakyat Ternate pada tahun 1565 yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Orang-orang Ternate membakar benteng Portugis dan sebagian kota Ternate. Perlawanan itu dikenal dengan nama Moluccan Vampire. Kemudian terjadi lagi perlawanan akibat perbuatan pegawai-pegawai Portugis yang sangat merugikan rakyat. Dan perlawanan tersebut menyebabkan Portugis kewalahan. Hingga gubernur Portugis menawarkan perdamaian kepada Sultan Hairun yang dilaksanakan tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Perdamaian itu disetujui dengan sumpah menurut agama masing-masing. Rupanya, perdamaian diajukan oleh Portugis itu hanya merupakan taktik saja untuk menangkap Sultan Hairun. Ketika Sultan Hairun datang di benteng Portugis dengan tidak menaruh prasangka sedikit pun, tiba-tiba Sultan Hairun dibunuh oleh kaki tangan Mosquito. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan rakyat Ternate pada tahun 1575 yang dipimpin oleh Baboullah, putra Sultan Hairun. Perlawanan berkobar kembali dan pimpinan diambil oleh Baboullah, putra Sultan Hairun. Orang Ternate dan hampir seluruh rakyat Maluku termasuk Tidore ikut berperang melawan Portugis. Mereka bertekad mengusir Portugis dari Maluku. Dalam tahun 1575, benteng Portugis di Ternate berhasil direbut. Setelah dikepung oleh pasukan Baboullah beberapa waktu lamanya, Portugis menyerah dan meninggalkan Ternate. Mereka pindah ke pulauan dekat Tahula yang letaknya tidak jauh dari Tidore. Di sini pun mereka terus diganggu oleh orang Ternate Melayu dan Jawa. Akhirnya Portugis pindah ke Ambon. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Saudari Nadia. Baiklah, saya Nadia sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Ernit sebelumnya, yaitu yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate pada tahun 1635 yang dipimpin oleh pimpinan Hitu yang bernama Kakiali. Pada tahun 1635 terjadi perlawanan umum yang dipimpin oleh pimpinan Hitu bernama Kakiali.
Perlawanan itu terjadi karena Belanda menerapkan monopoli perdagangan. Supaya rempah-rempah tidak ada yang jatuh pada pedagang-pedagang lain, company mendirikan politik-politik ekstirpansi, membatasi hasil cengkeh dan pala. Politik itu dijalankan dengan kejam sekali. Pohon cengkeh dan pala yang menurut company sudah melebihi kepulauannya ditebang. Untuk pelaksanaan politik, company mengirim atau mengadakan pelayaran hongi, yaitu armada kora-kora yang berlayar sepanjang pantai dari pulau ke pulau untuk menebang pohon, rempah-rempah yang berlebih, di samping memata-matai rakyat yang melakukan perdagangan dengan bangsa lain. Setelah Kakiali terbunuh, perlawanan diteruskan di bawah pimpinan Teluk Besi. Perlawanan ini baru dapat ditumpas Belanda pada tahun 1646. Beberapa pimpinan itu diasingkan ke Batavia. Pada tahun 1650, timbul lagi perlawanan ini cukup mencemaskan company sehingga memerlukan bantuan dari Belanda. Setelah itu, beberapa buah benteng dimusnahkannya dan tidak lama kemudian Saidi tertangkap dan dibunuh pada tahun 1655. Dengan demikian, perlawanan rakyat di Maluku dapat ditumpas oleh company. Selanjutnya, sultan-sultan yang memerintah harus menandatangani perjanjian yang isinya antara lain menyetujui pembatasan jumlah pohon rempah-rempah yang ditanam. Dengan adanya perdagangan gelap, tetapi di pihak lain rakyat Maluku mengalami kesengsaraan yang sangat menyedihkan. Yang keempat yaitu perlawanan rakyat Ternate pada company Belanda di bawah pimpinan Nuku pada tahun 1780 sampai 1801. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC, dan sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Namun menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Nuku memimpin perlawanan pada tahun 1780. Pasukan Nuku berhasil merebut Seram Timur yang dijadikan sebagai markas perjuangan karena letaknya sangat strategis. Pada tahun 1783, Nuku menyerang Halmahera sehingga Nuku mempersiapkan pasukannya untuk mengadakan serangan yang lebih besar. Dengan 6.000 prajurit dan 200 kora-kora, Nuku menyerang Sao Siu pada tanggal 22 April 1747. Pada tanggal 12 April 1797, Sao Siu dan Istana Kesultanan Tidore dapat direbut. Pada tanggal 25 April 1797, Nuku menyerang Ternate. Sultan merasa terdesak sehingga mencari perlindungan ke benteng Belanda. Pada tanggal 13 Juli 1979, company bertujuan untuk mengadakan serangan balasan ke Tidore. Rencana itu diketahui oleh pasukan pengintai Nuku, sehingga Nuku dapat mengatur siasat dalam menghadapinya. Pasukan company dibiarkan mendarat di Tidore beberapa kilometer dari Soasiu tanpa diganggu setelah armada mendarat. Pasukan Nuku menembak tentara VOC, sehingga pasukan VOC panik tidak bisa memberikan perlawanan berarti sehingga dapat dihancurkan. Yang terakhir yaitu akhir perlawanan Maluku menghadapi Portugis dan Spanyol.
pada saat Inggris berusaha menguasai daerah-daerah Indonesia yang dikuasai Belanda, situasi itu dimanfaatkan oleh Nuku yang sedang mempersiapkan diri merebut Ternate kembali. Pada tanggal 10 Februari 1801, pasukan Nuku dibantu oleh Inggris melakukan serangan mengepung Ternate. Setelah peperangan berlangsung beberapa bulan, maka pada tanggal 20 Juli 1801 Ternate menyerah, sehingga perjanjian penyerahan Ternate ditandatangani dan Nuku dengan pasukannya memasuki Ternate. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 1. Dan saya sebagai pemateri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.